Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Gamping, dimana yang akan kita telusuri ini merupakan rumah candu, dimana dulu tahun 1935 di peta Belanda, yang sekarang menjadi SD Negeri Gamping ini dulu merupakan rumah opium guys, dimana opium itu tahun 1800-an sampai 1900-an itu masih sangat banyak sekali digunakan oleh orang-orang Belanda, dan banyak sekali juga saya temukan di peta Belanda rumah-rumah opium, terutama di daerah Jawa guys. Dimana yang saya temukan itu ternyata lokasinya berada di daerah Gamping. Nah, setelah saya telusuri memang di sini merupakan bangunan Belanda seperti yang kita lihat di sini. Sekarang di sini digunakan sebagai SD Negeri Gamping guys. Yang di bagian tembok sudah dilukis-lukis seperti ini, gambar-gambar. Nah, untuk bagian ventilasi di bagian atas ini menggunakan kawat seperti ini guys. Nah, sampai sana. Kurang lebih ini panjangnya ada sekitar 25 meter sampai 30 meter dari sana sampai sana itu guys. Untuk ketinggiannya ini sekitar ada 15-an meter guys, 10 sampai 15-an meter ini. Nah, sekarang berubah menjadi SD seperti ini, jadi kelas-kelas. Lokasinya berada di sebelah utara dari Gereja Assumpta Gamping. Jadi menurut artikel yang saya baca, opium itu merupakan sebuah tumbuhan guys. Jadi merupakan tumbuhan yang dibuat sebagai bahan candu, dimana bahan itu digunakan sebagai untuk membius diri, atau bisa juga disebut sebagai memabukkan gitulah guys. Nah, di sini saya juga menemukan seperti parit kecil. Ini kalau kita lihat memang di sini merupakan bangunan lama, ini tebal seperti pondasi gitu ya guys, tebal seperti ini. Tapi saya kurang tahu ini dulu fungsinya untuk apa, atau emang seperti ini dari dulu ya guys. Itu di bagian atas seperti ini guys. Nampak di bagian tertisan ini menggunakan congkok-congkoknya kayu-kayu seperti ini. Saya mengulang lagi, untuk opium itu merupakan sebuah tanaman gitu guys, yang difungsikan untuk membius diri atau untuk hal yang memabukkan gitulah guys. Ini kalau dari sisi utara guys, penampakannya seperti ini. Jadi bangunan ini memanjang gitu guys, kotak persegi panjang gitu. Sekarang berubah menjadi kelas-kelas seperti ini guys. Nah, jadi saya mengulang lagi tadi, opium itu merupakan tumbuhan dimana itu bisa memabukkan. Nah, dulu berkembang di Jawa itu khususnya itu tahun 1800-an sampai 1900-an guys. Itu sangat berkembang pesat atau banyak sekali orang-orang Belanda yang memproduksi opium. Banyak juga dari kita atau orang Indonesia itu juga memanfaatkan sebagai bahan-bahan untuk dihisap guys, karena itu merupakan dicampurkan ke rokok, terus digunakan pipa gitu, terus kemudian dicampurkan di rokok, lalu kemudian dihisap. Nah, tempat-tempat inilah ini yang disebut sebagai rumah opium di peta Belanda yang sekarang berubah menjadi SD. Jadi tempat-tempat ini digunakan untuk menjual opium dan untuk menghisap opium. Jadi ada tempatnya gitu guys.
sekarang berubah fungsi menjadi SD seperti ini, jadi lebih bermanfaat. Saya juga melihat di sini masih ada pondasi tadi. Jadi pondasinya mungkin untuk apa ini? Pembuangan dari air hujan yang kemudian dari tertisan turun ke sini. Karena ini bentuknya lengkung seperti ini, guys. Nah, seperti itu. Terus kemudian menurut artikel yang saya baca itu tumbuhan opium itu malah bukan asli dari tumbuhan di Jawa, guys. Itu merupakan tumbuhan dari luar Jawa, tapi saya kurang tahu itu dari mana. Karena saya baca di artikel juga tidak disebutkan. Tapi memang banyak saya menemukan foto-foto di Google itu tentang orang-orang tentang opium zaman Belanda gitu. Kalian ketik seperti itu, nanti akan muncul orang-orang yang sedang menghisap atau menggunakan pipa-pipa seperti pipa-pipa rokok gitu, guys. Pipa-pipa orang zaman dulu yang masih di bagian depannya itu menggunakan tembakonya gitu. Nah, ini saya melihat juga ada di bagian talang airnya itu menggunakan seperti ini. Ini juga nampak dari talang air lama atau peninggalan dari Belanda, ini saya perkirakan. Kalau perkiraan saya ya, guys ya. Saya juga kurang tahu pasti ini. Tapi kalau memang dilihat ini iya. Itu. Jadi lokasinya rata-rata memang dibuat kotak tinggi seperti ini, guys. Nah, kalau saya melihat di daerah Godean itu sebelah utara perempatan Godean itu juga ada rumah opium. Terus di daerah mana lagi ya? Di daerah Wirobrajan itu juga ada juga rumah opium, tapi saya cek itu tidak ada bangunannya, sekarang sudah hancur. Mungkin sekarang sudah dibuat bangunan baru. Nah, yang tersisa itu di Godean saya tidak bisa memastikan kalau yang di Godean itu masih asli atau enggak bangunannya. Tapi yang jelas yang di sini ini masih asli, guys. Mungkin saja di bagian gentengnya sudah direnovasi. Itu karena ini saya lihat ini gentengnya masih sudah genteng sekarang ini, guys. Tapi kalau di bagian tertisan di kayu-kayunya ini saya perkirakan ini masih asli, guys. Nampaknya dulu ini merupakan ruangan besar seperti hall gitu, guys. Tidak disekat-sekat. Kalau sekarang kan disekat-sekat yang karena difungsikan sebagai sekolah. Itu seperti di bagian dalam ini. Nah, itu kan sekarang disekat-sekat ada ini seperti rolling door atau apa ini, guys. Nah, seperti ini. Kalau pintunya juga mungkin ini sudah ganti. Ini. Terus di bagian sini juga mungkin ini sudah ganti. Jendelanya ini. Mungkin dulu masih lama, guys. Tapi kalau yang di bagian sini saya tidak bisa memastikan juga apakah masih asli enggak ini kawatnya ini loh. Tapi kalau ventilasinya saya yakin ini masih asli. Dan ini semuanya kayu-kayu, guys. Ini kayu ini. Nah, itu. Yang ventilasi itu sampai sini, ternyata yang di sebelah sana sudah blok, tidak ada ventilasinya. Nah, yang di sebelah sini ini sudah di blok. Nampaknya ini memang sengaja di blok. Ini nampaknya memang sengaja di blok. Karena di sana saya melihat seperti ada kayu ya. Di sana ada kayu yang baru dan bentuknya tidak sama dengan bangunan kayu-kayu yang dibuat oleh zaman Belanda dulu, guys.
Jadi lokasinya ini berada di Gampeng, dan di depan kita ini sudah merupakan jalan. Nah ini yang ke sana itu mengarah ke kota Yogyakarta, guys. Untuk luas tanahnya saya kurang tahu ini, guys. Tapi yang jelas di bagian selatan bangunan ini ada lapangan yang lumayan luas yang difungsikan sebagai tempat upacara, karena di situ ada tiang bendera. Kalau yang di sebelah sebelah utara ini sudah merupakan bangunan baru di sini. Nah, di sini dan di situ itu sudah bangunan baru. Mungkin sebagai kantornya, kantor guru. Untuk sisi kanan dan sisi kiri atau sisi selatan tadi dengan sisi yang sini itu kurang lebih ukuran tanahnya kalau tidak ada bangunan ini sama, guys. Jadi perkiraan saya dari luas tanah ini, bangunan ini tepat berada di bagian tengah dari tanah tersebut. Ini cukup panjang sekali bangunan ini, guys. Nah, sekarang seperti ini. Yang saya perkirakan ini merupakan kantor guru. Dan di sana sudah jebol-jebol bagian ventilasinya. Mungkin memang ini ventilasi kawat-kawatnya sudah dari dulu atau mungkin zaman Belanda dulu, saya juga tidak bisa memastikan, guys. Kalau kita lihat di bagian samping sini, guys, itu perkampungan. Nampaknya di sana merupakan perkampungan. Tuh. Nah, ini merupakan pondasi lama. Di sini untuk bagian pembuatannya menggunakan batu bata dan dicampur dengan batu kapur, itu terlihat. Nah, ini batu kapur dan ini batu bata. Bagian bawah juga batu bata. Kalau dipikir-pikir, guys, bangunan pondasi ini kan difungsikannya hanya sebagai untuk tempat penampungan air yang berasal dari atas sana. Kemudian turun ke sini dibuatkan tempat pembuangan. Tapi yang digunakan untuk membuang dari air ini pondasinya besar sekali, guys. Seperti pondasi bangunan. Padahal ini hanya digunakan sebagai parit untuk pembuangan ke sana. Nah, ini kalau kita lihat, nah terus kemudian ke sini, mengalir ke sini. Terus kemudian dibuang ke sana itu, guys. Oke, mungkin itu ada yang jaga. Kita coba untuk bertanya-tanya. Ngora? 105 tahun. Usianya, Pak? Ternyata usianya sudah 105 tahun, guys. Niki nek sing bagian rika pun nganu nggih, Pak? Pun diblok anyar gini kok. Ya. Oh. Cuma 3 kelas ini. Oh, cuma 3 kelas. Oh. Berarti sing bagian rika niku bagian anyar niki ya. Oh. Pawe ya. Nggih. Oh, gempa 2006.
Oh. Nek riyen sak niki le mulai nggih sekolah niku tahun pinten, Pak? Aduh, kurang tahu Mas saya. Oh. Jadi kan saya di sini kan baru sekitar 5 tahun. Oh, Bapak guru riki? Iya. Oh, ngenten. Cuman pembersih gitu. Oh, penjagaan ten riki. Oh, nggih. Pak sinten Pak jenengan, Pak? Pak Juwardi. Pak Juwardi. Oke guys, jadi kata Pak Juwardi ini sudah bangunannya sudah berusia 105 tahun dan dulu itu yang benar yang saya katakan tadi yang di bagian sana nampaknya itu sudah merupakan bangunan baru ya guys ya. Oke. Kamar mandi itu sudah Baru. Lama itu. Oh nggih. Yang di sebelah sana itu Sing pringking mriko, Pak? ini bangunan lama semua. Oh nggih. Nek kondisi nggih napa polahe? Polanya Perubahan. Oh nggih. pakai ember. Oh. Dulu ada yang alumni sini, Nggih. terus ada yang masuk itu posisinya juga kayak nggak ada yang dirubah. Oh. Berarti niki pun dangu dados SD, Pak nggih? Udah lama. Oh ya. Dua tahun. Ternyata ini juga sudah dimanfaatkan untuk beralih fungsi menjadi SD itu sudah cukup lama guys. Jadi ternyata bangunan yang WC yang ada di sebelahnya itu juga merupakan bangunan lama, tapi saya tidak bisa memastikan itu apakah termasuk dari pembuatan dari bangunan ini atau bukan, saya kurang tahu guys. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu penelusuran kita kali ini tentang bangunan tinggalan Belanda. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.